Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Habis istirahat ya, Pak? Baru saja keluarin tadi untuk keperluan dinas itu. Iya. Iya. Ini Pak, sebelumnya saya ingin sampaikan dulu tujuan saya menemui Bapak siang ini, yaitu untuk wawancara kaitannya dengan dilema etika yang ada di sekolahan. Lah, bagaimana nih pengambilan keputusan Bapak sebagai kepala sekolah saat menghadapi dilema tersebut gitu, Pak? Apakah Bapak bersedia? Ya tentu bersedia ini. Harus bersedia ya Pak ya. Oke, kalau begitu langsung saja Pak. Pertanyaan yang pertama Pak. Nih, selama ini bagaimana Anda sebagai kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah ini, bagaimana Pak? Ya, mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di sekolah yang tentu ini adalah harus kita betul-betul memilih atau memilah hal-hal yang di situ mengandung suatu di mana menjadikan moral anak-anak itu kurang baik. Nah, di sini suatu contoh aja anak-anak di dalam hal ini yang paling biasa dilakukan oleh anak di dalam sekolah itu, yaitu memanggil sebutan anak itu dengan sebutan orang tuanya. Oh iya. Nah, ini adalah penyakit anak-anak yang sulit disembuhkan. Sejak saya sekolah sampai sekarang saya menjadi kepala sekolah, hal semacam ini sering dilakukan oleh anak. Dan tentu bagi anak-anak yang tidak sangat sensitif sekali, itu biasa saja. Tapi bagi anak yang sangat sensitif dengan sebutan orang tua, apalagi orang tua namanya kurang bagus misalnya, ini pasti dia akan marah gitu dia akan bertindak kadang-kadang di batas kewajaran. Nah, maka dari itu anak-anak seperti ini harus dijelaskan, disampaikan orang tua itu adalah panutan kita, orang yang kita hormati, apalagi seorang ibu. Nah, ini harus kita betul-betul kita hormati. Maka kalau sampai kehormatan orang tua itu direndahkan, maka kita akan merasa sakit hati. Nah, anak-anak harus kita sampaikan itu. Di balik kamu sendiri upama disebut orang tuamu yang dengan kata yang kurang baik, itu bagaimana? Nah, maka dari itu anak-anak seperti ini diwanti-wanti terus, jangan sampai terjadi, karena itu bisa mengakibatkan fatal dari anak itu, bisa menjadikan anak itu benci kepada anak itu selamanya. Ya, ini yang harus kita pahami, sehingga jangan sampai terjadi perbuatan-perbuatan yang menentang moral anak-anak itu, yang seakan-akan moral itu direndahkan. Seperti itu. Berarti kaitannya dengan karakter juga ya Pak ini? Ya betul. Jadi ini harus kita bisa mengubah karakter anak-anak yang kurang baik seperti itu dengan cara apa? Melalui keagamaan, melalui pendidikan Pancasila, melalui bahasa Indonesia. Ya, jadi itu kita bisa kita sampaikan. Nah, sebagai orang yang hidup di masyarakat harus saling toleransi, kerjasama, gotong menghargai royong, juga ya Pak itu. Oke, jadi itu ya Pak yang menjadi dilema untuk Bapak itu ya. Oke, selanjutnya selama ini Pak, bagaimana Anda menjalankan dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan itu. Bagaimana Bapak mengambil keputusan dalam hal tersebut? Kalau memang semua kegiatan itu bagus dan
bisa dilaksanakan kedua-duanya enggak masalah. Tapi kalau ini harus ada yang didahulukan, ada yang nanti ditunda dulu kegiatan ini, maka kita harus mencari pertimbangan kepada siapa? Semua stakeholder yang ada di sekolah itu. Sehingga apa? Segala bentuk kegiatan yang sama-sama bagus, sama-sama positif perlu dilaksanakan. Namun tidak mungkin bersamaan. Harus ada yang nanti ditunda sampai nanti selesainya kegiatan-kegiatan itu atau di lain waktu. Jadi lebih memprioritaskan mana yang lebih didahulukan gitu, yang sekiranya penting didahulukan gitu ya Pak ya. Suatu contoh kita ambil keputusan saja. Nah, ambil contoh saja suatu kegiatan. Misalnya kegiatan tengah semester anak. Nah, ada anak yang kita punya tujuan yang sama gitu. Ada yang kesini gitu. Nah, kita harus memfokuskan yang pertama dulu. Kita harus berbicara dengan Bapak Ibu, guru, orang tua, dan komite, sehingga itu akan nanti bisa menjembatani agar kegiatan ini yang mana yang harus kita dahulukan. Tentu semua kegiatan yang baik itu bisa dilaksanakan di sekolah, bisa tertunda dulu waktunya. Jadi bisa kita laksanakan asal itu bisa dikomunikasikan secara baik gitu ya Pak ya. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut, Pak? Hal yang paling efektif untuk mengambil suatu keputusan di sekolah itu tentu melalui komunikasi dengan Bapak Ibu guru, rapat bersama, duduk bersama, kita sampaikan permasalahan seperti ini. Tentu Bapak Ibu guru punya wawasan, punya pemikiran, punya pandangan, sehingga Bapak Ibu guru bisa memilih mana yang terbaik buat mereka. Dan ambil keputusan, kami pun tentu dampak positifnya bagaimana, kemudian biayanya bagaimana, kemudian apa itu hal yang negatif itu apa saja nantinya, sehingga ambil keputusan seperti itu. Dan kalau sudah kita putuskan bersama dan disepakati bersama, maka kita harus tunduk dengan apa yang menjadi keputusan bersama. Sehingga kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Yang penting komunikasi bersama komunitas yang ada di dalam sekolahan gitu ya Pak ya. Oke, diklekan dulu gitu. Oke, selanjutnya ketika Anda memilih sebuah jadwal saat memutuskan itu, ada nggak Pak jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus yang menjadi dilema Bapak ini? Ada nggak? Di dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dilema, tentu mana yang kira-kira membutuhkan waktu, mana yang harus itu diputuskan. Contoh kalau anak berkelahi, itu cukup hanya berkelahi saja dan tidak ada luka dan sebagainya, cukup untuk kita selesaikan aja, segera kita selesaikan. Namun kalau itu sudah menyangkut, misalnya sampai luka, kemudian ada orang tua yang tidak terima, tentu ini membutuhkan menjadwalkan sehingga pertemuan di antara mereka kita harus menjadwalkan supaya apa? Tentu ini kita selesaikan dengan sebaik mungkin. Tidak ada yang dikalahkan, tidak ada yang dimenangkan. Sehingga jadi keduanya kadang-kadang kita itu tahu bahwa anak besok sudah rukun kembali, orang tua belum terima gitu. Nah, ini yang menjadikan dilema, ya kan? Nah, tentu ini butuhkan penjadwalan, Banyak kasus-kasus seperti itu tidak segera tertangani, maka ini akan kemana-mana, bahkan melapor kemana-mana, sehingga ini akan merembet, akhirnya membesarkan permasalahan yang itu. Maka secepat mungkin kalau ada permasalahan dengan anak, dengan orang tua, kita harus segera memanggilnya, memberikan suatu
wadah atau tempat Iya. untuk saling komunikasi, sehingga kita memerlukan waktu untuk berbicara bersama-sama, menyelesaikan masalah itu dengan baik tanpa ada yang dirugikan dan tidak ada yang merasa diuntungkan. Untungkan gitu ya. Jadi misalkan ada masalah harus segera diselesaikan betul. gitu supaya tidak kemana-mana ya Pak betul, ya. Oke, sekarang faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus ini? Nah, Mungkin faktor dari faktor-faktor luar atau yang dari dalam. sangat mendukung dari Iya. kegiatan ini itu satu, Bapak Ibu guru yang baik, Iya. ya, cepat dan tanggap dengan kejadian-kejadian itu, Iya. orang tua yang saling menyadari, kemudian seluruh perangkat sekolah, ya, Iya. itu menjadi faktor-faktor yang mendukung kita. Nah, kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa perangkat-perangkat dari sekolah itu, Iya. karena kita bukan individu, tapi sekolah itu adalah merupakan teamwork atau kerja bersama-sama. Ya. Jadi yang terpenting itu adanya kerjasama juga dari semua pihak, baik dari luar maupun dari dalam gitu ya Pak. Betul. Kemudian ini masuk pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah Jenal sampaikan, pembelajaran apa ini Pak yang Anda petik dari pengalaman Anda saat mengambil keputusan dilema etika? Ya. Sebaik apapun suatu kegiatan tanpa didukung bersama-sama, ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Iya. Ya. Kerja yang baik di dalam suatu kegiatan adalah kerja kelompok atau kerja bersama-sama. Itu yang kita ambil bersama-sama. Oke. Berarti kita harus membangun hubungan yang baik ke semua orang gitu ya Pak ya? Ya, Ya. tentu sebagai kepala sekolah harus bisa membangun komunikasi dengan baik Iya. dari Bapak Ibu guru, anak-anak, orang tua, atau ke masyarakat. Mewadai Lebih juga tingginya gitu adalah ya, Pak. ke jenjang Iya. dinas pendidikan. Oke, itu Pak, kayaknya sudah selesai pertanyaan dari saya. Semoga hal-hal tersebut yang menjadi dilema Bapak nanti ke depannya bisa terselesaikan dan bisa diambil keputusannya ini secara bijak ya Pak ya. Itu saya ucapkan terima kasih Pak pada kesempatan ini. Semoga semuanya bisa bermanfaat untuk kita, untuk anak-anak, untuk jenengan, untuk saya juga. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lala, hari ini repot atau tidak? Kalau dibilang repot pasti repot ya. Ini Bu, ini kan untuk memenuhi tugas saya ya Bu, saya ingin meminta tolong ke Bu Lala untuk observasi terkait dengan dilema yang Bu Lala hadapi sebagai kepala sekolah. Bolehkah Bu? Oh, boleh. Alhamdulillah. Berbagi praktek baik ya. Iya, lebih benarnya begitu Bu. Gini Bu, langsung ke masalah saja ya Bu ya. Bagaimana Ibu jenengan menjalankan tugas dalam pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus dilema etika atau dilema yang Ibu hadapi di sekolah jenengan. Gitu. Baik. Sedikit mengambil kasus yang ada itu yang Iya. kaitannya pasti yang rawan adalah masalah pendanaan. Iya. Di kami adalah sekolah swasta yang mana di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Ampel. Iya. Kalau swasta pastinya ada selain kita menerima dana BOS, kita juga ada dana yang memang dikelola untuk kegiatan, menunjang kegiatan berbagai kegiatan. Ada namanya daftar ulang dan uang SPP. Iya. Nah, agar tidak terjadi keributan di tengah jalan ya. Jadi kaitannya dengan dana itu pasti saya sampaikan di awal masuk di waktu
Ya, di bulan Juli setelah masa orientasi itu. Awal semester itu. Iya, di awal semester. Nah, jadi apapun dana yang digunakan itu Iya. saya sampaikan di awal. Di awal dulu Ya, jadi kegiatannya selama 1 tahun itu apa saya sampaikan. sampaikan. Saya tidak apa namanya, oh ini pasti nanti kalau dari wali murid mungkin ada protesan atau Iya. gimana, karena di awal sudah saya sampaikan, sudah transparansi, maka saya setiap langsung kembalikan. Ini kan perencanaan juga. Nanti kalaupun ada kegiatan yang tidak sesuai, mungkin anggarannya melebihi, nah itu kan pasti kita akan evaluasi di semester berikutnya. Gitu. Berarti program awal itu lebih terencana gitu Sudah ya, Bu, ya? selama 1 tahun itu Iya. sudah saya sampaikan di awal. Gitu. Oke. Iya, dan itu juga sudah atas komunikasi dengan musyawarah dengan komite, dengan guru-guru dan yayasan. Jadi ketika Iya. sudah sebelum disampaikan ke wali murid itu sudah sebelumnya ada komunikasi proses dulu gitu. Iya. Oke. Kemudian Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa jenengan lakukan selama ini dalam menyampaikan program-program tersebut? Ketika menyampaikan program tersebut tadi ya, kan langkahnya tadi saya sampaikan dulu ke guru-guru. Ya, Kaitannya kalau perencanaan pasti kegiatan itu Iya. guru-guru ini maunya seperti apa. ya, Habis itu saya sampaikan juga dengan komite. Iya. Komite sama yayasan itu kita baru duduk bersama langsung. langsung. Gitu Iya. ya. Terus saya juga bentuk nih kegiatan ini kan kok selama 1 tahun masa semuanya kepala sekolah nih? Enggak. Saya memberikan kesempatan kepada guru sebagai PJ, Iya. penanggung jawab setiap bulan. Jadi meskipun ada nih, kita kan ada waka kurikulum itu juga Iya. ada. Waka kesiswaan saya juga bentuk. Tetapi semua guru-guru saya berikan kesempatan Iya. sebagai penanggung jawab Penanggung jawab. di setiap bulan. Siap. Dan itu tidak hasil tujukan. Oke. Beliau sendiri mengajukan, oh misal nih di bulan Juli, saya yang ngisi, misalkan ada nih namanya Ustadzah Faid misalkan. Iya. Oh di bulan Agustus siapa yang mau ngisi? Iya. Ada Ustadzah Wahidah. Beliau sendiri yang mengajukan. Ya, berarti ditanyain dulu gimana, Iya. maunya apa gitu Iya. ya Bapak Ibu. Anggarannya sudah ada setiap bulannya sedemikian ini. Cuman yang jenengan mau mengelola apa kegiatannya, silahkan. Silahkan. Iya. Berarti disesuaikan dengan gurunya juga. Iya. Oke. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Saya komunikasikan. Jadi ketika misalkan ada masalah apapun Iya. kaitannya dengan siswa, kaitannya tidak baik dengan orang tua barangkali Iya, ya, ketika iya. ada tidak hal yang baik dengan orang tua gitu kan, apalagi dengan guru, Iya. saya komunikasikan gitu. Jadi apa namanya, misalkan saya tanya dulu, konfirmasi dulu, Iya. ini permasalahannya seperti ini tuh Apa gimana, gitu. kok bisa gini, nah itu. Pokoknya harus ada komunikasi yang baik gitu ya Bu Iya. ya. Menurut Ibu, hal-hal apa saja yang memiliki sebuah tata atau jenengan punya jadwal tertentu atau tidak dalam menyelesaikan kasus yang jenengan alami itu? Kalau kan orang nggak mau ya sebenarnya Iya. kalau ada kasus itu kan ya. Iya. Tetapi ada nih ketika misalkan guru-guru menghadapi masalah di pembelajaran di kelasnya, nah kita ada jadwal di hari Selasa dan hari Rabu itu Iya. kombel namanya kami kombel rasi. Kami kasih Rasi. Rise, Active, Science, and Innovative. Oke. Di situ. Keren. Itu. Jadi di hari Selasa dan hari Rabu jam 7:30 sampai jam 8 lebih Iya. 10. Iya. Di situ guru-guru bisa saling bersinergi, kolaborasi. Kalau ada masalah apapun bisa Iya. dikomunikasikan, cari solusinya di situ. Jadi jadwalnya ada sendiri. Jadwalnya gitu ya, ada sendiri, memang sudah terjadwal di sudah hari terjadwal itu. di hari Selasa dan Rabu. Kalau misalkan ada yang baru, kemudian ada yang emergency, Iya. baru kita komunikasikan ya pas waktu hari itu juga tidak sesuai dengan jadwal. Iya. Kalau nunggu ini hari Selasa ya ini kelamaan. nggak Pokoknya akan segera diselesaikan lebih cepat lebih baik gitu ya Bu ya. Siap. Kemudian faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Lala dalam mengambil keputusan itu? Ada nggak? Mungkin ada faktor dari orang lain atau gimana gitu? Enggak, saya merasa bahwa setiap orang punya masalah. Iya.
Benar, Bu. Ketika saya sudah merasa, dan ini ketika sudah semua orang punya masalah dan Allah tidak pernah salah ngasihkan masalah tersebut. Gitu. Terus kemudian merefleksi apa yang kemarin-kemarin sudah terjadi. Iya. Karena pastinya seorang pemimpin ini sudah pernah mengalami berbagai masalah. Iya. Jadi ketika merefleksikan hal-hal yang pernah terjadi, itu akan memudahkan untuk mengambil keputusan. Gitu. Jadi belajar dari kesalahan juga. Betul. Dari hal-hal yang sudah terjadi gitu ya, Bu ya. Betul. Oke, ini selanjutnya, Bu. Pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman dalam mengambil keputusan itu apa? Ada nggak? Pastinya Hal yang bisa ada. dipetik ya. Pastinya ada hikmah Iya, ya. iya. Setiap masalah pastinya Ada ada hikmahnya, hikmahnya. Pasti iya. ada hikmahnya. Iya. Cuman itu tadi, memang kita mau nggak sih merefleksikan apa yang sudah kemarin Iya. terjadi. Kadang kan ini orang yang sambat itu kan seringkali karena beliau nggak pernah nih ngangen-ngangen yang kemarin. Iya. Apa sih bahasanya ya Bu Brenda, yang ngangen-ngangen itu ya. Ya itu tadi sih bahasanya sekarang sih refleksi itu ya. Jadi Iya, refleksi. kalau kitanya nggak pernah, ini kayaknya sudah pernah terjadi, ini kayak dejavu. Kalau sudah pernah merasa dirinya bahwa ini dejavu, berarti ini sudah pernah, hal ini sudah pernah terjadi. Iya. Jadi kemudian pastinya ketika ada masalah tersebut, ya kita tetap bisa senyum aja nih. Iya. Masalah kondisi apapun, ketika meskipun mungkin kata orang itu berat, Iya. tetapi karena kita merasa bahwa ini Allah nggak pernah salah kok kita kasih masalah kepada kita, easy going, happy, tetap bisa senyum. Jadi yakin saja kalau masalah itu selalu ada jalan keluarnya. Iya, Gitu ya, Bu iya. ya. Dan Allah nggak pernah salah kasih masalah. Ya benar-benar sekali. Bu. Oke. Dan tapi tetap moto saya gini, bahwa selagi ada kesempatan, lakukan yang terbaik. Siap. Oke, baiklah Bu. Sepertinya tadi kan sudah pertanyaannya kan sudah semuanya terjawab. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Lala karena sudah mau dan bersedia menjadi narasumber saya dalam kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Langsung saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu.